God loves me. Katakan, masing-masing katakan, God loves me. Katakan dengan sepenuh hati, God loves me. Katakan pada kanan kirinya, God loves me. Katakan dengan cara begitu bahwa saya bangga banget that God loves me. Katakan, God loves me. Dengan suatu kebanggaan dan kesombongan, katakan pada kanan kirinya, God loves me. It's true. It's true. Bukan karena track record kita bagus, Tuhan sayang sama kita. Bukan karena kebenaran kita, Tuhan sayang sama kita. Tapi karena kebenaran Tuhan, karena track record Tuhan, Dia sayang sama kita. Adakah di antara kita yang layak disayang Tuhan? Betapapun seringnya kita melakukan kebaikan dan kita akan usahakan seumur hidup kita untuk kita bisa mendapatkan kebaikan Tuhan, kita gak bisa disayang sama Tuhan. Kecuali Tuhan yang memutuskan. Kecuali Dia yang berkarya di kayu salib dan menebus kita. Makanya hari ini kita disayang sama Tuhan, we celebrate. Every time we comes to this house, we celebrate. Kita datang ke sini bukan lagi untuk mencari berkat-berkat. Kita mau bertatap muka sama Tuhan. Amin. Let's pray. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau hadir. Dan kalau Engkau hadir, kami tahu Engkau akan melayani kami. Tuhan, jauh daripada segala kemampuan kami, Engkau sanggup memenuhi segala kebutuhan kami. Dan kami butuh kasih-Mu hari ini Tuhan. Bicara pada kami Tuhan melalui firman-Mu, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Hari ini kita akan bicara tentang kelemah lembutan. Kita akan belajar dari kelemah lembutan Yesus dan bagaimana supaya kelemah lembutan itu kita hidupi dalam hidup kita sehari-hari. Ada yang udah tahu apa artinya kelemah lembutan? Jujur saya jarang membahas ini sampai suatu hari saya benar-benar belajar dan saya baru mengerti bahwa kelemah lembutan adalah sesuatu sifatnya Tuhan kita yang memungkinkan ada penebusan di kayu salib. Karena tanpa itu gak akan ada penebusan di kayu salib. True, ada kasih karunia, ya kan ada belas kasihan, ada kasih yang sempurna, yes. Tapi belas kasihan ini sangat menentukan banget bagaimana Tuhan memutuskan untuk tunduk atas kehendak Bapa dan Dia menjalani salib untuk kita semua. Siap untuk belajar? Yes? Siap untuk belajar yang di belakang? Yang di sana? Siap ya, saya tahu semuanya siap. Let's go. Di Matius 11 ayat 29 dikatakan, ini Yesus yang bilang, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena apa? Aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Nah, kalau kita ngebahas kerendahan hati, kita tahu bahwa Yesus begitu rendah hati sehingga Dia mau melayani kita. Dia mau membasuh kaki murid-muridnya, Dia rendah hati. Nah, lemah lembut itu artinya apa? Kenapa Yesus menyebut dirinya dua hal ini? Lemah lembut dan rendah hati. Dan kalau tadi di awal kita udah mengatakan bahwa kejadian lama itu sudah memprediksikan, sudah membicarakan tentang karya Kristus di perjanjian baru. Ini pun sama. Matius 21 ayat 5, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia apa? Lemah lembut. Dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Sekali lagi dikatakan tentang lemah lembut. Yesus datang mengendarai keledai. Nah, di sini tuh kalau kita perhatikan tuh ya sebenarnya kontras banget. Raja datang naik keledai. Lah kalau jenderal aja yang bukan raja, jenderal aja harus datang dengan pakai kereta kuda, kereta perang, disertai dengan semua tentaranya. Yesus yang adalah raja di atas segala raja, Dia memilih keledai. Very interesting. Image yang Tuhan mau build itu bukan image yang bahwa I'm the most powerful.
Tapi dia mau katakan I'm the most relatable. Dia bisa relate sama kita semua. Dia tahu apa artinya menjadi raja, dia tahu apa artinya untuk mendapatkan kehidupan sehari-hari. Next. Kelemah lembutan itu bukan lemah. Oke, pastiin kita ngerti itu dulu. Orang yang lemah lembut itu sama sekali nggak lemah. Karena kelemah lembutan justru berhubungan dengan kekuatan. Nggak ada orang yang lemah lembut tapi lemah. Orang lemah lembut itu kuat. Dan kelemah lembutan itu berhubungan dengan penundukan diri. Jadi kita harus ngerti, orang kuat tetapi nunduk. Ini susah. Karena seringkali kalau kita kuat, kalau kita benar, kalau kita mampu, kalau kita ada di atas angin, kita ingin mempergunakan semua kemampuan kita itu untuk mendesak, menekan atau memperoleh apa yang kita inginkan. Sulit untuk tunduk. Contohnya kayak Samson. Dia punya power, dia nggak tunduk. Dia pakai powernya semau-maunya dia. Tapi Yesus yang begitu powerful, dia tunduk. Kita lihat ya ayat-ayatnya. Di Yohanes 18 ayat 6, ini ketika Yesus mau ditangkap di taman malam-malam itu. Waktu ditanya mana Yesus itu, ketika Yesus berkata kepada mereka, akulah dia. Mundurlah mereka yang mau menangkap itu dan jatuh ke tanah. Saya rasa mungkin Yesus bukan gara-gara dia ngejerit, akulah dia gitu ya. Terus kaget terus jatuh, kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak dramatis gitu. Tapi Yesus mengatakan bahwa who he is as a king, full of power. Waktu dia ngomong, I am he. And then orangnya terpelanting. You see, that's power. Hanya dengan berkata-kata kita nggak usah ngikutin Marvel Studios yang Thanos pakai cetek gini setengah daripada kehidupan hancur. Enggak. Dia cuma ngomong, akulah dia, orang jatuh. Selanjutnya, Yohanes 18 ayat 6. Ketika ia berkata kepada mereka, Matius 26 ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Yesus juga katakan kalau aku mau bukan cuman satu malaikat. Aku bisa kirim bukan cuman satu pasukan malaikat. 12 pasukan malaikat. Kalau kita tahu satu malaikat aja bisa mengobrak-abrikan seisi dunia. Ini 12 pasukan. He is powerful beyond measure. Awesome. Luar biasa powerful dia. Dia gak lemah. Sama sekali dia gak lemah. Lukas 22 ayat 51. Tetapi Yesus berkata, sudahlah. Lalu ia menjamah telinga orang itu Maltus dan menyembuhkannya. Ingat Petrus menghunus pedangnya terus memotong telinga orang yang mau menangkap Yesus. Dan Yesus katakan, udahlah. Terus Yesus tempelin balik, pulih. Now that's power. Dan kalian bertanya-tanya, kalau Yesus begitu powerful, yet kenapa dia mengizinkan segala sesuatu yang gak enak terjadi untuk dia? Dia bisa begitu mudahnya mengalahkan semuanya. Dia bisa begitu mudahnya untuk menyelesaikan. Dia memilih untuk tunduk kepada keinginan Bapa. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yesus kasih statement. Gak ada yang bisa ngambil nyawaku kecuali aku sendiri yang memberikannya. Dan bukan cuman aku memberikannya, aku bisa ambil kembali. I have that power. Yesus katakan, I have that power. Tetapi aku tunduk kepada tugas yang diterima dari Bapa. Karena Bapa begitu mengasihi kita, seisi dunia itu. Maka dia kirim Yesus sebagai karya penebusan. And yet beberapa dari antara kita mungkin suka nanya, lah
Daripada susah-susah harus Kristus mati di kayu salib. Udah aja, ampuni aja seisi dunia. Selesai kan? Not that simple. Lah kalau misalnya hari ini misalnya saya ke rumah Kodudung misalnya ya. Terus saya bawa tongkat, terus saya pecahin kaca rumah dia. Mobilnya saya hancurin gitu ya. Wah pokoknya saya hancur-hancurin semuanya. Terus 5 menit kemudian saya samperin Kodudung. Kodudung saya minta maaf. Saya hilaf. Saya udah menghancurkan itu semua. Maafkan saya ya. Kodudung dengan baik hati akan bilang, saya maafkan Bu He. Terus pertanyaannya, yang bayar kerugiannya siapa? It's not done. Kita diampuni, tetapi upah dosa kita belum ada yang bayar. Karena itu Kristus harus mati di kayu salib sebagai penebusan kita semua, sebagai semua upah dosa kita, dia yang bayar. Makanya it is done. It's finished. Done. Udah ditutup semuanya. Bukan hanya mengampuni tapi ditebus. Balik lagi waktu kita ditebus, hubungan kita dipulihkan. That's wonderful. Bukan cuma masalah kita pindah lokasi. Tetapi hari ini kita bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Maka itu Yesus mengatakan, aku akan tunduk sekalipun aku bisa. Aku akan selalu minta, Bapa kalau mungkin cawan ini lalu. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Sekalipun dia harus bertanya itu, dia tetap tunduk. Jadi kelemah lembutan itu bukan masalah lemah dan gak sanggup. Kelemah lembutan is about power yang tunduk di bawah kendali Tuhan. Maxwell bilang gentleness is power under God's control. Kelemah lembutan adalah kekuatan yang tunduk di bawah kendali Tuhan. Nah semua outline setelah ini saya ambil semuanya langsung dari pengajarannya Maxwell. Ya kalian tahu saya adalah certified Maxwell, so saya tahu bahan-bahannya baik-baik. Dan ini adalah salah satu yang saya belajar banyak. Bagaimana kita mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. First, kita akan pecah dulu. Kata power itu P-O-W-E-R. Itu terdiri dari P-nya adalah personality atau kepribadian. O-nya outlook, artinya cara pandang kita dalam kehidupan. Words, artinya perkataan. And then expectation, ekspektasi kita dalam hidup, dalam menghadapi orang-orang. Dan response dalam keseharian kita. Dan kita belajar bahwa orang-orang yang rendah hati menjaga 5 hal ini dalam kehidupannya dan mempraktekkan ini. Sehingga semuanya bisa berbuah dan menjadi berkat. Nomor 1, kepribadian di bawah kendali Tuhan. Kita tahu contoh kepribadian yang biasa kita pakai adalah DISC. Oke, ada dominan, intim, stabil, cermat. Gak ada yang salah dalam penciptaan Tuhan waktu Tuhan menempatkan kepribadian dalam kita. Dalam setiap kepribadian ada yang namanya kutuk, ada yang namanya berkat. Berkat-berkat dari satu kepribadian itu harus belajar ditundukkan di bawah tangan Tuhan. Nah contohnya apa? Orang dominan adalah orang yang senang sekali dengan yang namanya progres. Itu bahan bakar dia, bekerja untuk progres. What's next? Plan-nya apa? Dia giat bekerja, merubah ini, merubah itu, visinya jelas. Itu orang-orang yang dominan. Dan orang-orang yang dominan itu seringkali cukup sering lah merasa tidak memerlukan orang lain karena dia bisa melakukannya sendiri. Dia akan jalanin sendiri, dia akan melalui itu semua. Kalau ada orang yang menghalangi dia akan bilang, either lu mau ikut gua atau enggak, tapi lu jangan ngalangin gua. Minggir lu. Nah, karena hal-hal seperti ini, dominan-dominan itu seringkali menyakiti orang lain. Karena perlakuannya dianggap kasar, tidak peduli, gak ada empathy. Now, orang dominan yang sangat-sangat perlu belajar untuk menundukkan diri karena dia punya power. Orang yang paling powerful tuh orang dominan. Bukan karena dia ngebos, bukan karena dia sanggup, dia punya kemampuan. Makanya orang dominan harus belajar untuk tunduk. Untuk belajar baik kepada orang-orang. Untuk belajar ramah kepada orang-orang. Untuk belajar memperhatikan orang-orang, menghargai.
Jangan mempergunakan manusia sebagai alat. Nah, hal-hal seperti ini harus dipelajari. Ini adalah kepribadian. Contoh lain adalah kepribadian intim. Intim adalah orang-orang yang penuh energi. Ya kan, yang wah sangat semangat kanan kiri. Ya langsung orang-orangnya jawab yes. Iya udah langsung, ayo kita ngumpul. Itu kalau orang-orang intim adalah kayak gitu, udah langsung. Senangnya ketemu orang, ngafe, ketemu sana sini punya banyak temen. Energinya, antusiasmenya itu menular. Seneng kalau dia dikelilingin sama orang-orang intim ini. See the problem, orang intim itu seringkali susah fokus. Susah disiplin jangka panjang untuk menyelesaikan sesuatu. Susah untuk structured. Makanya banyak hal seseorang intim itu harus diajarin untuk, kamu disiplin konsisten dan melakukan. Nah, orang intim harus belajar bahwa kekuatannya itu harus ditundukkan dan belajar untuk disiplin konsisten dan structured. Selanjutnya adalah orang stabil. Orang stabil adalah orang yang paling baik di seluruh dunia ini. Hatinya baik, selalu pengen kasih support, selalu pengen menyenangkan orang, dan paling susah kalau mau konflik. Makanya orang S itu sangat susah untuk say no. Sangat susah untuk say no. Ya kan, masalahnya waktu dia susah say no, dia seringkali dipergunakan oleh orang-orang yang tadi D. Ya kan, nah orang-orang stabil dengan segala kebaikan hatinya harus belajar untuk teguh berdiri dan say no. Berani menghadapi konflik waktu itu perlu. Because orang-orang stabil harus tahu seringkali waktu dia say no, justru dia membantu orang lain. Saya ulang, orang stabil harus belajar untuk say no. Karena no-nya dia itu justru membantu orang lain. Orang stabil tuh benar-benar orang yang harus belajar untuk keluar dari zona nyaman. Karena kalau udah aman di situ nggak akan mau diubah-ubah lagi, susah untuk digerakkan. Jadi stubborn sebenarnya orang stabil itu untuk mau berubah. Tetapi itu yang harus belajar ditundukkan di dalam kehendak Tuhan. Dan yang terakhir adalah orang-orang cermat. Orang-orang cermat adalah orang-orang yang paling pintar di seluruh dunia. Nggak ada orang-orang seperti kayak gini. Paling ahli di bidangnya, di musik, di drama, di nari, di penelitian, di kedokteran. Dimanapun orang-orang cermat itu mungkin juara melulu, di setiap ikut apapun juara orang-orang cermat. Tetapi orang-orang cermat adalah orang-orang yang begitu mudah melihat kesalahan orang. Begitu mudah melihat bukan cuma kesalahan orang, kesalahan ngetik aja akan diketahui langsung. Dan akan sangat susah untuk nggak menyampaikan itu. Dia harus kasih tahu itu salah kok. Dia akan sebut. Orang-orang cermat itu benar-benar adalah seseorang yang benar-benar memperhatikan detail. Masalahnya orang-orang cermat ini seringkali dingin. Orang-orang takut kalau ketemu itu. Orang-orang kalau ketemu orang cermat tuh kayak, what have I done? What did I do? Kenapa lu begitu sama gua? Nggak ada niatnya sama sekali, cuman memang bawaannya mungkin ingin. Makanya orang cermat harus belajar untuk senyum, untuk baik, untuk memperhatikan orang lain. Jangan cuma task oriented, belajar untuk people oriented. Nah, inilah contoh-contoh bahwa dalam kepribadian Tuhan mau kita belajar untuk tunduk di dalam kendalinya Tuhan. Yang kedua adalah cara pandang. Bagaimana kita memandang kehidupan kita, memandang orang-orang di sekeliling kita, sehingga kita bisa menjadi berkat. Cara pandang yang Tuhan mau adalah kita menguntungkan orang lain, bukan hanya diri sendiri. Orang-orang yang lemah lembut, itu selalu memikirkan kepentingan orang lain, keuntungan orang lain, bukan hanya keuntungan diri sendiri. Firman Tuhan bilang, Filipi 2 ayat 4, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bukan yang gak boleh memperhatikan diri sendiri, harus. Tetapi jangan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri. Pikirin keuntungan untuk orang lain apa. Dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita, kalau ada orang-orang di sekeliling kita, think. Jangan cuma sekedar target dan misi, tapi pikirin apa yang bisa menguntungkan orang-orang yang saya pimpin. You see, kita harus belajar nanya, kalau kita diizinkan untuk memimpin orang, kita harus bertanya, orang-orang yang saya pimpin di bawah saya, apakah mereka menjadi tambah baik dalam kepemimpinan saya? Bukan cuma sekedar ngomong bahwa apakah visi, misi, dan target saya tercapai. How about their life?
Apakah hidupnya berubah dan menjadi lebih baik? Oke. Next. Mementingkan pengertian di atas persetujuan. Saya akan jelaskan. Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Nah, satu bagian penting dalam penyelesaian konflik adalah to gain understanding, untuk mendapatkan pengertian dari kedua pihak. Kalau saya sedang ada di dalam konflik, tugas pertama saya adalah untuk mengerti apa yang ada di pikiran dan di benak orang yang lagi konflik sama saya. I have to understand apa yang menguntungkan bagi apa yang menjadi kesulitan dia. I have to understand, saya harus dapatkan pengertian. Saya harus belajar mendengar. Orang yang lemah lembut belajar untuk mendengar, untuk mengerti, untuk mendapat pengertian. Nah, artinya gini, waktu udah ngerti enggak harus setuju. Jadi kalau mau penyelesaian konflik enggak harus selalu stepnya adalah selesai semuanya setuju. No. Kadang-kadang step pertama adalah okay, I understand what you want, I don't agree. Let's move on dulu. Kita kasih waktu dulu. Tapi yang penting orang-orang yang lemah lembut itu mengutamakan pengertian di atas persetujuan. Dalam tim kita, nggak harus selalu tim kita setuju. Nggak harus selalu kita menyiksa atau bahasa Sundanya apa? Nyirian, dicirian gitu. Orang-orang yang nggak setuju sama kita. No, that's orang-orang lemah lembut nggak melakukan itu. Orang lemah lembut akan mendengar untuk coba mengerti. Oke. 3, ini karena waktunya sangat terbatas, kita udah masuk 3 lumayan ya. Perkataan di bawah kendali Tuhan. Orang lemah lembut dengan sengaja memastikan perkataannya membangun. Bukan perkataan kosong. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita semua tahu kasih karunia adalah sesuatu yang kita nggak layak terima. Tapi kita terima, itu kasih karunia. Kita nggak layak terima. Nah, gimana caranya kalau orang-orang di sekeliling kita bisa mendapatkan kasih karunia? Justru di momen-momen waktu mereka bikin salah. Waktu mereka justru melakukan kesalahan-kesalahan bodoh. Waktu mereka mungkin melakukan kesalahan yang berulang. Saya ngomong mungkin ini terjadi dalam keluarga kita. Untuk istri, suami, anak. Bisa gak kita dengan sengaja memakai perkataan yang baik. Tujuannya untuk membangun. Sekalipun kita mau menegur, kita tahu tujuannya adalah to lift up. Bukan to destroy. Apalagi hanya untuk membuktikan. Tuh kan gue udah ngomong kan. Gue udah ngomong. Ya kita tahu gue udah ngomong. But that is not grace. Tuhan gak pernah melakukan itu ke kita. Gue udah ngomong enggak. Tuhan ngomong come to me. Semua yang letih lesu datang. Ayo pakai kuk yang kuberikan dan aku lemah lembut dan rendah hati. Itu yang Tuhan ngomong. Aku punya kekuatan tapi aku gak lakukan. You see, kita perlu belajar untuk itu. Perkataan kita perlu ada isinya yang membangun. Waktunya dan caranya berbicara. Amsal 17 ayat 27. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Jadi untuk berbicara, orang lemah lembut tahu ada waktunya, ada caranya. Saya pernah ngalamin ada orang yang lagi emosi segala macam dan saya tahu dia salah, terus saya dengan mudahnya datang ini dulu ya waktu saya masih baru lulus, terus saya bilang, itu teh salah loh, gak boleh kayak gitu. Dia lagi emosi, dia lagi marah. Terus saya bilang, salah itu teh gak boleh kayak gitu bro. Gitu kan. Tahu dong apa yang terjadi? Ya saya kena semprot emosinya lah. At that time dia lagi meluap-luap dengan emosi. Terus saya dengan merasa saya sebagai pahlawannya gitu. Hey, stop, this is wrong gitu kan. Gak bisa, saya yang kena marah. So orang lemah lembut tuh tahu. Bukan cuma sekedar apa yang harus dia omongin. Tapi kapan dia ngomongnya? Nah, ngomong hal yang benar juga caranya harus benar. Seringkali kita ngomong yang benar atau kita memberi masukan, tapi intonasi kita itu yang menyebalkan. Intonasi kita itu yang bikin orang udah langsung marah-marah dulu.
Ya perhatikan cara kita ngomong, raut muka kita dan intonasi kita sih orang-orang lemah lembut dengan sengaja memperhatikan ini semua. Nah, satu hal juga yang penting bukan cuman sekedar ngomong. Aduh, masa tinggal 5 menit. Oke, bukan cuman sekedar ngomong. Tapi juga ada lagi nih, tidak melewatkan waktu seseorang bisa berbicara tentang kebaikan. Jadi gini, waktu kita ngelihat seseorang melakukan yang baik, orang lemah lembut memastikan dia mengambil kesempatan untuk mengatakan itu. You did good, you did good. Kamu keren. Wah, apa yang kamu lakukan bagus. Dengan sengaja, baik itu WA atau apa, dia melakukan itu. Itu orang-orang yang lemah lembut memakai powernya untuk membangun. Nah, ada kalanya diam kita itu lebih membantu orang lain. Pengkhotbah 3 ayat 7b, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Orang lemah lembut tahu, ada waktunya untuk kita diam, untuk bisa mendengar atau merasakan emosinya orang lain. Nah, dalam segala kebodohan saya zaman dulu dan bertahun-tahun, belasan tahun, berpuluh-puluh tahun, saya menikah dengan istri saya agak belet, saya udah suka cerita gitu ya. Setiap kali saya pulang dan dia curhat, saya kepengen ngejawab dan kasih solusi, jadi dia curhat, saya kasih solusi, dan sering nggak jarang saya tegur dia, yuk kamu yang salah. Dia lagi curhat dan saya tegur dia. Tiap kali itu membuat kebencian muncul gitu ya dari dalam diri dia. Sampai saya belajar bahwa orang itu nggak harus dijawab, orang itu pengen didengar. Sekalipun kita nggak tahu jawabannya apa. Tapi dengan mendengar dan mengerti, that's why saya belajar dalam leadership itu, orang itu merasa dihargai waktu dimengerti. Bukan dengan puji-pujian kamu hebat segala macam. Just because you wanna listen untuk orang-orang yang ada di pinggir kamu dengar dan kamu ngerti. Saya ngerti sih, itu aja udah menghargai banget. So orang yang lemah lembut tahu gimana caranya untuk menghargai dengan cara berdiam dan mendengar. Next, ekspektasi di bawah kendali Tuhan. Orang yang lemah lembut memberi kelonggaran kepada sesama. Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Always be humble and gentle, be patient with each other, making allowance, artinya memberi kelonggaran for each other's fault because of your love. Ini tuh lagi ngomongin ini, kasih itu harus dilihat, kasih itu harus terlihat. Salah satunya dengan kasih itu terlihat waktu kita memberikan kelonggaran waktu orang berbuat salah sama kita. Terlihat kasih itu. Oke, jadi kasih bukan cuma sekedar kata-kata atau konsep, kasih itu terlihat dalam hal-hal yang kita lakukan. Nah, paling susah waktu kita benar, waktu kita di posisi yang benar, waktu kita punya power untuk marahin, punya power untuk negur, dan kita pilih untuk membangun. Orang lemah lembut tahu bagaimana timingnya untuk melakukan seperti ini. Balik lagi, nobody is perfect. Gak ada kita yang perfect. Pemimpin kita gak perfect. Suami istri kita gak perfect. Anak kita gak perfect. Orang tua kita gak perfect. Gak ada. That's why perlu ada kelonggaran. Dan pakai untuk membangun. Saling mengampuni. Hendaklah kamu ramah seorang kepada yang lain. Penuh kasih mesra. Saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini adalah suatu konsep, kamu udah diampunin. Why don't you? Kamu juga dosanya besar. Maafin juga dong. Kamu udah dibayar lunas. Maafin juga dong. Kasih karunia itu kepada orang lain. Jadi kita orang-orang yang lemah lembut tahu bagaimana pentingnya gaya hidup saling mengampuni. Gaya hidup. Yang terakhir, respon di bawah kendali Tuhan. Orang-orang yang lemah lembut itu bertindak proaktif bukan reaktif. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Proaktif itu artinya mengendalikan diri, hal-hal internal diri sendiri. Tetapi orang reaktif itu dikendalikan oleh hal-hal eksternal. Orang lemah lembut itu menguasai dirinya sendiri. Dia gak musingin tentang siapa yang harus aku kuasai. Merebut kota, siapa yang aku harus rebut. Power mana yang harus gue butuhkan. No, orang lemah lembut mementingkan bahwa I control myself.
Aku kendalikan diriku sendiri. Bahkan lebih dari itu, orang-orang lemah lembut di dalam Tuhan menundukkan kekuasaannya di bawah kehendak Tuhan. Orang-orang yang lemah lembut berusaha mengerti sebelum merespon. Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, lambat juga untuk marah. Amsal 18 ayat 13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itu adalah kebodohan dan kecelaannya. Mendengar baru merespon. Mendengar, mengerti, baru merespon. Orang yang lemah lembut mau mengikuti proses ini. Dia gak sembarangan waktu ada ngedengar gosip, ngedengar orang ngomong gini, ngedengar ada orang lapor A, lapor B, dia langsung marah-marah. Gak usah, dia take time. Research, call, ask, interview. Lakukan semuanya, nanya, mengerti kenapa semua, baru dia respon. Gak hanya reaktif. Yang terakhir, the product of a true growing gospel-centered nature is often gentleness. Kalau di Indonesia kan buah dari hati yang terus-menerus bertumbuh dalam kasih karunia dan kebenaran Injil seringkali adalah kelemah lembutan. Kalau kita terus bertumbuh dalam kasih karunia, dalam kebenaran Injil yang memerdekakan kita, kita akan dipulihkan dari dalam, kita akan dibentuk dari dalam. Kelemah lembutan itu adalah buahnya. Pertanyaannya, bagaimana kelemah lembutan kita terlihat sama orang-orang di sekeliling kita? Karena itu, kita perlu kasih karunia Tuhan. Dan kita perlu bikin keputusan. Kita perlu bikin keputusan untuk tunduk di bawah kendali Tuhan. Susah untuk jadi orang lemah lembut tanpa kasih karunia Tuhan. Kita bisa berusaha, tapi tanpa kasih karunia Tuhan yang udah kita terima dulu, it's gonna be such a torment untuk jiwa kita. Karena kita selalu mementingkan diri sendiri. Hanya kasih karunia yang bisa mengubahkan kita dari dalam. Dan kita memutuskan, Tuhan, saya mau tunduk dalam kendalimu. Tim musik boleh maju, saya akan tutup dengan satu cerita. Alkitab mengatakan tentang Elia. Di 1 Raja-Raja 19 kalau gak salah. Elia baru saja membunuh 450 nabi-nabi Baal. Disembelih 450. Kebayang capeknya kayak apa menyembelih 450. Pasti capek banget. See, the power is not masalah capek atau enggak. Dia dibela sama Tuhan sehingga nabi-nabi Baal tidak berkutik. Hari besoknya dia depres. Dia ketakutan. Karena Isabel akan membunuh dia. Dia lari, dia bersembunyi. Dia depresi. Now, kita anak-anak Tuhan mengalami ini, up and down. Kadang kita menang, persis setelah kemenangan kita merasa down. Kadang ada musim di mana kita menang, kadang ada musim kita merasa kayaknya lemah. Kalau kalian baca firman Tuhan, apa yang Tuhan lakukan untuk memulihkan Elia itu indah banget. Kelemah lembutan Allah terlihat dari semuanya. Elia lagi ada di dalam goa. Tuhan datang. Pertama-tama Tuhan kasih angin. Angin yang membelah batu. Membelah gunung-gunung dan batu-batu. Angin membelah gunung. Awesome. Sesuatu demonstrasi daripada kekuatan Tuhan. Terus udah gitu api. Dikatakan Tuhan tidak ada dalam angin. Tuhan tidak ada di dalam api. Terus ada gempa. Tuhan gak ada di dalam gempa. Yang terakhir datang angin sepoi-sepoi. Angin yang berbisik. Dan mengatakan, Elia kamu lagi ngapain? Elia ngomong, Elia curhat.
Aku capek, aku mau mati. Aku bukan orang yang baik, aku sama aja seperti orang-orang yang lain. Aku cuma satu-satunya orang yang mengerjakan kehendak Tuhan. Oh, dia curhat. Saya pengen kita lihat bagaimana Tuhan mendekati kita. Seringkali kita kepengen banget waktu kita capek, waktu kita letih. Tuhan kasih kita gempa. Pengen banget Tuhan kasih kita api. Sesuatu yang semua orang bisa lihat. Sesuatu semua orang bisa mengatakan itu Tuhan. Yang Tuhan lakukan adalah Tuhan mendekat dan berbisik. Tahu gak kalau yang berbisik, orang lain gak bisa dengar. It's very personal. Very personal. Tuhan sanggup kalau menghukum dia. Kalau dia mau hukum Elia, dia bisa. Pakai semua tadi, angin, api, dan gempa. Tuhan katakan, no, I'm not using that. I'm just gonna show you that I am powerful and yet I love you. Bahwa aku mengasihi engkau. Dia mendekati dan dia memulihkan. Nah, hari ini, Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kita anak-anak Tuhan tuh ngalamin ini semua. Kita gak usah pura-pura. Yang kita perlu lakukan adalah kita ngomong sama Tuhan, Tuhan saya capek, Tuhan saya letih, dan saya mau dipulihkan. Dan Tuhan akan pulihkan kita. Dan satu hal lagi yang indah setelah ini ya, setelah dipulihkan, Tuhan ngomong kepada Elia, kamu sekarang pergi menobatkan raja-raja, tetapi yang salah satu yang paling penting adalah kamu pergi mengurapi Elisa. Dia akan menggantikan kamu. You see, orang lagi depres, pengennya mengisolasi diri biasanya. Solusi dari Tuhan, orang depres itu harus punya relationship. Tuhan ngomong, don't be alone. You're no longer alone. Kamu sekarang akan punya regenerasi. Kamu cari orang yang harus kamu muridkan. Kamu rapi dia. You see, that's the wonderful thing about God. Tuhan gak pernah mengizinkan kita sendiri. Jadi hari ini, belajar dari kelemah lembutan Tuhan. Bukan cuma kita tahu apa yang kita lakukan, power under control. Tapi yuk hari ini kita terima. Siapa dari antara kita perlu kelemah lembutan Tuhan hari ini? Mari kita terima. Amin. Sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami begitu rindu Tuhan Yesus. Untuk mengalami Engkau. Kasih dan pemulihan-Mu. Tuhan, kalau hari ini ada teman-teman di sini Tuhan yang lagi butuh banget Tuhan pemulihan. Kami butuh kelemah lembutan Engkau Tuhan untuk melayani kami. Teman-teman kiranya taruh tangannya di dadanya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan yang merindukan. Pulihkan kami Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja, Engkau sanggup. Ya Yesus. Engkau sanggup. Satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Engkau sanggup saat ini Tuhan. Memulihkan, menguatkan dan meneguhkan kembali. Dan proses pemulihan akan terus berjalan. Dan Tuhan, untuk kami semua sekali lagi kami berdoa. Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu memampukan kami. Untuk menjadi orang-orang yang lemah lembut. Dan untuk orang-orang yang mau memutuskan. Untuk menjadi orang-orang yang lemah lembut, tunduk di bawah kuasa Tuhan. Yuk taruh tangannya di bawah, di dadanya. Dan kita berdoa, Tuhan ini kami. Pakai kami Tuhan. Menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang lemah lembut. Boleh terlihat dari kehidupan kami. Dari perkataan dan tindakan kami. Dan biar kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan sama-sama katakan, amin. Praise God.